Kertajati nggak jadi-jadi, udah survei dari tahun ke tahun nggak jadi. Untuk apa itu? Untuk sarang hantu kah? Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah resmi mendapatkan izin untuk memberangkatkan sebagian jamaah haji Jawa Barat pada 2023. Mengapa akhirnya Bandara Kertajati menjadi embarkasi jamaah haji baru? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info haji terbaru. Ada kabar gembira bagi jamaah haji, khususnya jamaah haji Jawa Barat. Seluruh jamaah haji Jawa Barat tidak lagi harus berangkat dan pulang dari embarkasi Bekasi, kemudian terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pada 2023 ini, untuk pertama kali, Bandara Kertajati menjadi embarkasi terbaru atau yang ke-14. Inilah perjuangan Bandara Kertajati menjadi bandara untuk memberangkatkan jamaah haji dan umroh. Tentunya akan menjadi suatu kebanggaan bagi calon jamaah haji yang berasal dari 6 wilayah Jawa Barat berangkat melalui Bandara Kertajati karena dapat menghemat waktu dan tidak perlu jauh menempuh jalur darat ke Bandara Soekarno-Hatta. Adalah anggota Komisi 8 DPR Delmeria Sikumbang yang menyebut sarang hantu dan mempertanyakan kenapa Angkasa Pura tidak kunjung memaksimalkan Bandara Kertajati yang sudah dibangun. Untuk apa Angkasa Pura menjadikan Kertajati perencanaan seperti apa gitu? Kok nggak dipakai dari tahun ke tahun gitu? Untuk apa dibangun Kertajati gitu? Kok nggak punya rencana yang matang gitu? Kertajati nggak jadi-jadi, udah survei dari tahun ke tahun nggak jadi. Untuk apa itu? Untuk sarang hantu kah gitu? Kok nggak dipakai? Negara kok rugi gitu? Negara kok membiarkan aja gitu? Untuk apa gitu? Kok kita pengen memakai untuk penerbangan haji gitu? Ya udah dipaksakan, kenapa kok nggak dipakai gitu? Rencana Bandara Kertajati sebagai embarkasi ke-14 disampaikan oleh Menteri Agama saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR. Bandara Kertajati akan mengangkut 20 kloter jamaah haji Jawa Barat. Banda Aceh atau BTJ, KNO atau Kuala Namu, PDG Padang, BTH Batam, PLM Palembang, JKG Jakarta, Pondok Gede, JKS Jakarta Bekasi, SOC Solo, SUB Surabaya, BDJ Banjarmasin, BPN Balikpapan, UPG Ujung Pandang, LOP Lombok, dan KJT Kertajati. Embarkasi Kertajati akan mengangkut jamaah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Subang yang kurang lebih berjumlah 7.839 jamaah atau 20 kloter. Namun, Kepala Bidang Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Jawa Barat Boy Hari Nofrian, Kemenak Jawa Barat rencananya akan memberangkatkan 22 kloter dari 7 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Namun 22 kloter yang diberangkatkan baru rencana. Kemenak Jawa Barat belum mengetahui jumlah pasti jamaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci asal Jawa Barat. Kuota per kabupaten kota di Jawa Barat secara resmi masih menunggu pusat, tapi jumlah kuota tidak akan jauh berbeda dengan kuota tahun 2020 sebanyak 38.723
3 jamaah untuk Jawa Barat, kata Boy. Meskipun belum ada keputusan pasti, ada potensi jumlah jamaah yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun, Kementerian Agama Jawa Barat sendiri rencananya akan tetap memberangkatkan 22 kloter dari Bandara Kertajati atau sekitar 8.700 orang jamaah. Jamaah haji dari 22 kloter ini berasal dari daerah Cirebon, Kabupaten dan Kota, Indramayu, Majalengka, Kuningan, atau Ciayu Majakuning, dan ditambah dari Kabupaten Sumedang dan Subang. Jadi belum semua jamaah haji dari Jawa Barat berangkat lewat Bandara Kertajati. Kakak Arab Saudi memang sudah meninjau dan memastikan Bandara Kertajati siap melayani penerbangan haji. Bandara Kertajati telah memenuhi persyaratan standar pelayanan penerbangan haji setelah dilakukan peninjauan oleh tim kaca pada 15 Februari 2023, kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni dalam pernyataan tertulisnya. Kristi menjelaskan kesiapan Bandara Kertajati menjadi bandara embarkasi haji dipastikan melalui pemenuhan standar aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain itu, berdasarkan aspek pelayanan serta aspek lainnya seperti pelayanan keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan. Setelah Kementerian Perhubungan menerima surat clearance, masyarakat Jawa Barat dapat melakukan penerbangan haji melalui Bandara Kertajati. Dengan begitu, penerbangan jamaah haji Jawa Barat tidak melalui Bandara Soekarno-Hatta saja. Pembangunan embarkasi haji Kabupaten Indramayu juga hampir rampung seluruhnya. Asrama embarkasi telah dikunjungi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, anggota DPR, serta pejabat Kemenak. Pemanfaatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji menjadi langkah maju. Bandara Kertajati di Majalengka ini diklaim menjadi bandara terluas kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Luas lahan Bandara Kertajati tercatat 1.800 hektar dan memiliki landas pacu atau runway 2.500 x 60 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000 x 60 meter. Dengan kapasitas ini, Bandara Kertajati mampu melayani penumpang 5,6 juta untuk tahap pertama. Namun, pembangunan Bandara Kertajati ini memiliki banyak lika-liku dan tarik ulur, terutama dengan jarak 200 km dari Jakarta. Bandara Kertajati melayani konsumen siapa? Studi kelayakannya dimulai sejak 2003. Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Selama pandemi COVID pada 2020 hingga pertengahan 2022, memang tidak ada aktivitas di bandara yang menghabiskan biaya 4,9 triliun rupiah untuk pembangunannya. Bahkan Bandara Kertajati disebut mati suri, bandara hantu, dan jadi bengkel pesawat. Namun, manajemen Bandara Kertajati menepis bandara tidak mangkrak
dan bisa dioperasionalkan secara komersial sewaktu-waktu. Untuk menghidupkan kembali Bandara Kertajati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, untuk menyepakati dibukanya 4 penerbangan umroh dari Bandara Kertajati. Menteri Perhubungan juga bertemu dengan pejabat di Arab Saudi terkait penerbangan umroh dan peningkatan penerbangan haji melalui Bandara Kertajati. Dibukanya penerbangan umroh dari Bandara Kertajati untuk mendukung Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya, lalu lintas penerbangan di Bandara Suta ini tengah meningkat. Syukurlah pada 20 November 2022, 224 jamaah umroh berangkat dari Bandara Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya, pada 26 November 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan 378 jamaah umroh dari Bandara Kertajati menuju Bandara Madinah. Sejumlah calon jamaah haji terlihat menggunakan kursi roda dengan dibantu oleh petugas. Jamaah secara tertib menuju pesawat yang sudah bersiap di landasan. Jamaah umroh yang berangkat menggunakan kedua maskapai tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Selain warga Jawa Barat, Menteri Perhubungan mengajak masyarakat di sekitar Jawa Barat, khususnya bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat untuk berangkat umroh dari Bandara Kertajati. Potensi jamaah umroh asal Jawa Barat dalam satu musim atau 8 bulan dapat mencapai 70.000 orang. Sebelumnya penerbangan umroh pernah dioperasikan dari Bandara Kertajati pada 2018 dan 2020 sebelum terhenti akibat pandemi COVID-19. Dengan selesainya pembangunan tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, Cisumdawu, diharapkan Bandara Kertajati semakin ramai dan kompetitif. Denyut aktivitas Bandara Kertajati tentu akan meningkat jelang keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Harapannya semakin banyak jamaah umroh yang berangkat dari Kertajati agar bandara tidak menjadi sarang hantu. Di luar musim haji dan keberangkatan jamaah umroh yang terbatas, jangan sampai Bandara Kertajati mati suri. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.